Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deshiba Fauzia dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dari kelas KPI 5B. Saya di sini akan membawakan ceramah tentang meredam rasa kecemasan di masa pandemi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat dapat berkumpul di pagi hari ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada kita junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak di akhirat nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Kepada yang terhormat Pak Basit selaku dosen MK PPL Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara untuk meredam rasa kecemasan di masa pandemi yaitu yang pertama yaitu sholat. Sholat merupakan tiang agama bagi semua umat muslim. Dengan sholat kita jauh lebih dekat dengan Allah. Lalu sholat itu adalah media komunikasi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendapatkan banyak sekali ketenangan jika kita rajin sholat 5 waktu. Selain itu juga sholat merupakan alternatif hati kita dari rasa kekecewaan, kecewa kepada manusia, kecewa kepada orang tua, kepada pacar, kepada teman dan sahabat lainnya. Dengan sholat, ketidakstabilan yang kita rasakan seperti tidak stabil emosi, seperti rasa marah, rasa gundah, semuanya akan hilang. Namun dengan syarat kita sebagai umat muslim harus sholat dengan khusyuk. Sholat merupakan obat untuk menyembuhkan beberapa penyakit sekaligus penolong. Ada Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Yang kedua yaitu berdoa. Berdoa merupakan salah satu komunikasi yang paling indah antara hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia butuh sekali bersandar kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita lalui, jika kita terlalu bersandar kepada manusia, maka yang tersisa hanyalah kekecewaan. Terkadang orang tua kita saja bisa mengecewakan kita. Sahabat kita yang kita anggap paling dekat, ternyata dia juga paling mengecewakan. Teman-teman, apalagi pacar, hanya orang asing yang kita anggap spesial. Ya, ujung-ujungnya putus juga. Jika kita percaya Allah itu mendengar kok, mendengar doa kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka dari itu kita harus yakin saat berdoa kepada Allah. Ucapan pun yang kita ucapkan setiap hari terkadang itu merupakan suatu doa yang tidak pernah kita sengaja. Kemudian poin ketiga yaitu mendasari niat dengan ikhlas. Ikhlas hal yang paling sulit untuk dijalankan namun mudah untuk diucapkan. Ikhlas
Dengan menerima takdir Allah, ternyata di tahun 2020 Indonesia itu terkena COVID ya, virus yang sangat berbahaya. Di berbagai negara terkena COVID dan banyak sekali warga Indonesia yang mengungsi di rumah sakit karena terkena virus tersebut. Kita sebagai umat muslim yang bersandar kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk ikhlas menerima segala kenyataan walaupun pahit, menerima segala ketidaknyamanan, namun berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu penolong bagi kita. Saat kita lebih ikhlas, lebih menerima kenyataan dari Allah, apapun permasalahan yang kita hadapi di dunia ini, maka akan jauh lebih ringan. Yang keempat yaitu poin berzikir. Berzikir yaitu mengingat Allah. Saat berzikir, kita mengingat Allah, menyebut Allah dengan sangat khusyuk. Seperti contohnya Quran surat Al-Baqarah, seperti ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa wasya kullus samawati wal ard wala yahudduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Kemudian ada ayat Al-Qur'an pada Quran surat Ar-Ra'd yang berbunyi, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Lalu poin kelima yaitu bersyukur. Di masa pandemi ini kita diberi banyak cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang tidak mengenakan, namun dengan ini kita belajar ikhlas. Lalu kita bersyukur dari segala kesedihan, dari segala ketidaknyamanan ini. Dari pandemi ini kita bisa merasakan manfaat, yaitu bisa berkumpul dengan keluarga, bisa lebih me time sama diri sendiri, bisa lebih kumpul dengan keluarga. Salah satu contohnya kita bisa merasakan kehangatan keluarga. Salah satu contohnya, biasanya kita sibuk bekerja, namun saat pandemi ini kita bekerja di dalam rumah, kita bersama keluarga, kita makan bersama keluarga, lalu merasakan menonton TV bareng bersama keluarga, yang mungkin hal sepele namun sangat berkesan. Saat kita mengalami kesibukan sebelum masa pandemi, ternyata kita kurang mendapatkan kasih sayang yang keluarga berikan. Kasih sayang dari ayah, dari ibu, dari pengalaman masa pandemi ini kita mendapat manfaat, yaitu oh ternyata ayah itu sangat pekerja keras, ayah itu sangat memberikan contoh yang baik bagi kita. Oh ternyata ayah itu pahlawan yang paling berjasa. Ya kalau ayah nggak nafkahin keluarganya, mungkin kita sebagai anaknya belum tentu bisa merasakan nikmatnya sekolah dari SD sampai kuliah sampai di IAIN Syekh Nurjati ini. Lalu kasih sayang ibu, peran ibu itu sangat berperan besar bagi anaknya. Sekian dakwah dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kesalahan hanya di saya dan kesempurnaan hanya milik Allah.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.